Halo guys, welcome back to my channel. Di video kemarin kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita pelajari dari anime Higeki no Genkyo episode 1 part 2. Nah, ini adalah video lanjutannya, yaitu episode 1 part yang kedua. Hal apa saja sih yang bisa kita pelajari dari anime ini, dan apa sih hubungannya dengan mental health issue? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah rasa bersalah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Frido Royal Ivy. Scene ini menunjukkan Frido yang merasa bersalah karena Frido yang ada di dalam game membuat Stelly sengsara dalam hidupnya. Dan Frido tidak ingin itu terjadi, karena itu dia ingin merubah situasi dari Stelly. Karena perasaan bersalahnya akan Frido yang ada di dunia lain. Meskipun itu bukan diri dari Frido itu sendiri. Karena seperti yang video kemarin saya jelaskan, kalau tujuan Frido adalah merubah alur cerita dari game yang seharusnya terjadi. Yang kedua adalah ketika Frido Royal Ivy mendatangi Stelly untuk melepaskan borgol Stelly dan menyuruh Stelly kabur dengan kekuatan khususnya. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah, yaitu ketika kita sudah membuat sebuah perencanaan yang sangat matang dan kita sudah memilih rencana mana yang akan kita laksanakan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, ternyata setelah kita melakukan penyelesaian masalah tersebut, hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan dari kita sendiri. Hal tersebut adalah biasa, tetapi kita bisa mengambil seperti yang Frido. Dia tidak menyerah dan dia tetap menerima akan hasil yang sudah terjadi, walaupun itu tidak sesuai dengan harapannya. Karena seperti orang-orang bilang, yang terjadi adalah jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Karena itu, terimalah hasil apapun jika kalian sudah berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari tadi kita kan terus-terusan kepada Frido. Di episode kemarin juga kita berfokus pada Frido. Nah, yang ketiga ini saya ambil dari Stelly Royal Ivy, yaitu rasa tanggung jawab dari Stelly Royal Ivy, di mana dia merasa jika dia mementingkan dirinya sendiri, maka orang-orang terdekatnya akan terkena musibah, atau di sini sih lebih tepatnya akan dikenai hukuman, seperti ibunya, bahkan teman-teman yang memiliki kekuatan khusus pun akan dibawa ke kastil dan menggantikan dirinya. Karena itu, Stelly Royal Ivy lebih memilih bertanggung jawab akan keputusan dari pihak kastil untuk menjadikan dirinya sebagai pangeran pertama sekaligus saudara dari Frido Royal Ivy. Di sini kita bisa konklusikan dengan jika kita berada di dalam sebuah kelompok, kita diberikan tugas, maka diharapkan kita sebagai penerima tugas atau penerima tanggung jawab tersebut harus menyelesaikan tugas tersebut, apapun masalah yang terjadi. Atau lebih simpelnya, Tuhan sudah menciptakan diri kita seperti ini, maka kita terima apa yang telah Tuhan berikan dan jalani tugas-tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita tidak bertanggung jawab dan lari dari kenyataan tersebut. Yang keempat adalah keterbukaan Stelly terhadap
Fraido Royal Ivy. Di scene ini, Stelly merasakan bahwa Fraido itu bisa dipercaya. Karena itu, dia menceritakan semua keluh kesahnya yang ada di dalam hati atau mental health issue-nya di sini, yaitu jika dia lari atau dia tidak bertanggung jawab atas keputusan dari kastil, maka keluarga atau orang-orang terdekatnya seperti ibunya dan teman-temannya mungkin akan terkena dampak dari semua ini. Karena itu, dia tidak bisa kabur. Nah, yang bisa kita ambil adalah kenapa Stelly menceritakan itu kepada Fraido. Karena seperti video kemarin yang sudah saya jelaskan, bahwa mental health issue ini tidak baik untuk dipendam. Dan orang yang memiliki mental health issue ini kadang tidak butuh ceramah, tidak butuh masukan, hanya butuh didengarkan oleh orang yang bisa dia percayai. Dan Stelly menganggap Fraido adalah orang tersebut. Karena itu, jika kita ada yang merasakan beban dalam pikiran, ataupun ada yang mengganjal di dalam hati, sekecil apapun itu, maka ceritakanlah pada orang yang bisa kalian percayai untuk berbagi rasa beban tersebut. Dan untuk yang mendengarkan, kalian cukup dengarkan. Jangan sampai menambah runyam masalahnya. Karena itu, kalian bisa join Discord di bawah ini untuk ngobrol masalah mental health issue bersama saya. Kita juga bisa bahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Serta jika kalian suka bola, mari kita ngobrol bola bersama saya. Oke, jangan lupa join. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Kita kembali ke Fraido. Saat itu Fraido diberikan masalah oleh Gilbert. Masalahnya sederhana, yaitu cara pemanggilan nama atau julukan untuk Stelly ke Fraido. Dan dengan simpelnya Fraido mengambil jalan tengah, yaitu jika di dalam keadaan formal, maka Stelly harus memanggil Fraido dengan sebutan Ayunda. Sedangkan jika di dalam masalah informal atau masalah pribadi ketika mereka berdua, maka Stelly harus memanggil Fraido dengan nama, yaitu Fraido. Terdengar masalah yang sangat simpel, namun ini harus memiliki kekuatan otak yang luar biasa. Karena tidak selamanya jalan tengah itu yang terbaik. Namun, biasanya jalan tengah itu yang terbaik. Kalian pusing bukan? Nah, karena itu kalian harus bisa menganalisis apakah kita bisa memilih keduanya, atau kita hanya bisa memilih salah satu, atau bahkan kita tidak memilih apapun. Karena ketika kita diberikan dua pilihan, tidak memilih apapun, kita milih dua-duanya atau pilih salah satu, itu adalah pilihan kalian. Namun ingat, semua hal pasti ada konsekuensinya. Dan dengan kepintaran kalian, kalian harus memilih konsekuensi mana yang paling minim atau yang paling sedikit yang akan kalian terima. Maka pilihlah pilihan tersebut. Dan oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang keenam. Kembali ke Fraido. Lagi-lagi ini adalah mental health issue ya, yaitu ketika scene dari Stelly yang pingsan lalu dibawa ke kamar, dan di sana Fraido mengingat masa di dalam game. Mengingat dirinya yang di dalam game, dia menyiksa Stelly, membuat Stelly tidak bahagia. Dia menangis, dia merasa bersalah dengan apa yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dan Fraido pun sudah menganggap Stelly bisa dipercaya, karena itu Stelly disuruh mendengarkan curhatan hati dari seorang Fraido. Dan sesuai dengan apa yang selalu saya bilang,
Yang mendengarkan itu lebih baik diam daripada menambah masalah runyam. Karena orang-orang yang mempunyai mental health issue biasanya hanya ingin didengar, bukan ingin diceramahi. Dan Steli memerankan hal tersebut dengan bagus. Bahkan di scene ini Fraido menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan ini sendiri, karena itu dia meminta bantuan Steli dengan cara membunuhnya jika dia sudah menjadi ratu yang hina. Karena itu, jika kita sudah menceritakan masalah mental health issue yang ada di dalam diri kita kepada orang lain, dan kita sepertinya tidak bisa melakukannya sendiri, maka jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain. Dan ingat, jangan sembarangan menceritakan hal-hal seperti mental health issue ini kepada orang sembarangan ya. Harus orang yang benar-benar kalian bisa percayai. Oke, karena itu selesai sudah videonya. Nah, mungkin ya sekian saja video dari saya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, mari join Discord di bawah, kita ngobrol masalah mental health issue ini. Kita basmi mental health issue dari orang-orang Indonesia. Oke, terima kasih yang udah nonton dan see you next video. Bye-bye.